Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal hadza wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari bid-darani amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang ke-18. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Apa isi hadisnya? Asyaratu asnafin min ummati la yadkhulunal jannata illa man tab. Ada 10 kelompok, 10 golongan, 10 macam orang dari umatku, kata Rasulullah. Mereka semuanya tidak akan masuk surga illa man tab. Mantap itu artinya orang yang taubat. Bagus itu mantap. Kecuali mereka yang bertaubat. Kalau mereka tidak bertaubat, maka mereka tidak akan masuk surga. Ada 10 kelompok. Pertama, awaluhum al-qalla. Yang pertama adalah al-qalla. Yang kedua al-jayyuf. Yang ketiga al-qattat. Ini disebutkan istilah-istilahnya dulu, baru nanti dijelaskan satu persatu. Yang keempat ad-daibub. Yang kelima ad-dayyus. Yang keenam sahibul artabah. Yang ketujuh sahibul kubah. Yang kedelapan al-utul. Yang kesembilan az-zanim. Dan yang kesepuluh al-aqu liwalidayhi. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah maksud dari satu persatu itu. Qila ya Rasulullah mal qalla. Qalla itu siapa yang mereka tidak bisa masuk surga kecuali bertaubat? Apa jawaban Rasulullah? Alladzi yamshi baina yadayil umara, yaitu orang yang suka mendekati kepada pejabat-pejabat tapi tujuannya tidak bagus. Yang diucapkan adalah kebohongan, kedustaan, atau mempengaruhi hal-hal agar melakukan kebatilan, melakukan keburukan, melakukan kejelekan, melakukan penyelewengan. Itu namanya al-qalla. Dia kalau tidak bertaubat, dia tidak akan masuk surga. Atau istilah yang agak kasar itu penjilat. Tahu penjilat? Ya apa? Nyari ada maunya tapi dengan berbagai cara yang tidak dibenarkan. Itu namanya al-qalla. Dia tidak akan masuk surga kecuali jika dia bertaubat. Yang kedua, waqila mal jayyuf, jim ya wawu fa jayyuf. Apa itu jayyuf wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah an-nabbash, yaitu orang yang suka mencuri kain kafan di kuburan. Dulu itu banyak seperti itu dulu untuk dijual. Kalau versi Indonesia mungkin bukan untuk dijual biasanya. Untuk apa? Biasanya untuk ritual-ritual tertentu. Misalnya orang mati malam Jumat apa begitu. Itu kadang dicuri kain kafannya biar dia sakti, biar dia apa begini dan begitu. Intinya itu kalau sudah kain kafan ya udah boleh dicuri. Baik kain kafan yang ada di toko maupun yang sudah dia pakai untuk membungkus orang yang sudah mati. Itu dia tidak akan masuk surga kecuali jika dia bertaubat. Diceritakan dulu itu ada orang yang memang viral terkenal suka mencuri kain kafan di kuburan. Suatu ketika ada seorang qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Seorang qadhi yang soleh. Qadhi ini tahu bahwa
dia itu termasuk orang yang suka mencuri kain kafan, sehingga dia itu manggil Nabbash itu, pencuri kain kafan itu dipanggil. Kemudian qadhi ini bilang, aku ini sepertinya sudah mendekati ajalku, ini sudah tidak lama lagi, tapi aku pesan jangan dicuri kain kafanku. Kain kafan kan nanti dijual, tak kasih uangnya saja, tapi jangan dicuri kain kafanku. Misalnya kain kafan harganya anggap 100.000, sudah sekarang tak kasih 100.000, tapi nanti kalau saya mati jangan dibongkar, kuburanku jangan dibongkar, dan jangan dicuri kain kafanku. Akhirnya dia setuju. Setelah datang wafatnya qadhi ini, terdengar suara dari orang yang mengumumkan tentang kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah qadhi yang soleh pada hari Jumat tanggal berapa Agustus misalnya begitu, jam sekian, dan pemakaman akan dilaksanakan jam sekian, dan sholat jenazah akan dilaksanakan jam sekian misalnya begitu. Akhirnya istrinya ini dikasih kabar tentang perjanjian dia dengan qadhi. Sudah dikasih kabar. Kemudian istrinya ngasih peringatan, awas jangan dicuri, kamu sudah dikasih uang itu, jangan. Tapi karena sudah hobi ya, setelah mendengar begitu timbul bangkit di dalam dirinya, pokok saya harus mencuri. Kalau cuma uang ya kurang, nanti kalau mencuri kain kafan kan nanti bisa dijual lagi, uangnya lebih banyak. Sudah tidak dihiraukan perjanjian dengan qadhi itu, tetap dia mau mencuri padahal sudah diperingatkan sama istrinya. Jangan, kata istrinya, jangan. Tapi tidak dihiraukan sama Nabbash ini, tukang pencuri kain kafan ini. Akhirnya dia setelah dikuburkan, dia menggali kubur itu dan masuk di kuburannya. Ternyata dia kaget, qadhi ini, hakim ini lagi duduk di situ. Orang mati lagi duduk di situ. Kemudian ada 2 malaikat di situ yang sedang berada di dalam kuburannya qadhi ini. Malaikat ini 2 ini lagi berkomunikasi, berdialog. Satunya bilang, coba kamu cium kedua kakinya qadhi itu, qadhi yang soleh itu. Sudah dicium sama malaikat itu. Saya mencium bahwa kakinya ini tidak pernah digunakan untuk mendatangi hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dosa. Tidak pernah dia berjalan ke tempat-tempat yang dosa. Kemudian malaikat ini bilang lagi, coba cium kedua tangannya. Dicium kedua tangannya. Oh, tangannya ini tidak pernah digunakan maksiat ini. Coba kamu cium kedua matanya. Dicium kedua matanya. Tidak pernah digunakan untuk maksiat ini. Kemudian coba cium telinganya. Satu dulu dicium. Oh, ini tidak pernah digunakan maksiat telinganya ini. Satunya lagi. Ternyata satunya ini ada bau busuk. Telinga yang satunya ini. Di sini tidak disebutkan yang kanan apa yang kiri. Telinga satunya ini bau busuk. Apa yang kamu temukan, kata malaikat yang memerintahkan ini? Ada bau busuk. Kemudian malaikat yang memerintahkan ini tanya, kamu tahu enggak itu sumbernya dari mana bau busuk itu? Tidak tahu. Malaikat ini menjawab, dia itu pernah waktu jadi qadhi, waktu jadi hakim itu semacam sedikit pilih kasih. Kalau si A ini bicara, dia lebih fokus untuk mendengarkan. Kalau si B ini bicara, tidak begitu dihiraukan, hanya sedikit lebih fokus, lebih banyak mendengarkan si A daripada si B. Padahal qadhi itu kan harus adil, sama-sama harus didengarkan. Ibaratnya misalnya A itu waktu ngomongnya 10 menit, ini juga 10 menit. Tapi qadhi ini lebih banyak mendengarkan yang ini mungkin dikasih waktu lebih dan semacamnya begitu. Itu karena apa? Tercium bau busuk dari situ, gara-gara tidak adil mendengarkan. Jadi pejabat itu berat, apalagi jadi hakim itu, orang yang berstatus di pengadilan agama itu berat itu. Akhirnya malaikat tadi disuruh untuk meniup, coba tiup telinganya itu yang bau busuk itu. Setelah ditiup, keluar api yang memenuhi kuburannya itu. Setelah api itu memenuhi kuburannya, menyambarlah ke matanya An-Nabbash itu, pencuri kain kafan itu, sehingga sejak saat itu dia buta.
sampai seterusnya. Ini cerita tentang pencuri kain kafan. Dulu juga ada di dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan juga tentang pencuri kain kafan. Pencuri kain kafan ini pernah dipanggil oleh salah seorang yang soleh, ditanya tentang pengalamannya. Kemudian pencuri kain kafan ini bilang, aku semenjak mencuri kain kafan sampai sekarang ini, rata-rata orang yang dikuburkan itu sudah tidak menghadap kiblat lagi. Hanya sedikit orang yang menghadap kiblat. Padahal kan orang ketika dikuburkan itu kan menghadap kiblat kan ya, dihadapkan ke kiblat. Tapi hanya sedikit, selama aku mencuri kain kafan ini hanya sedikit yang masih menghadap kiblat, yang lainnya sudah tidak menghadap kiblat. Akhirnya orang soleh ini bilang, kamu tahu penyebabnya apa? Mereka yang mati sudah tidak menghadap kiblat lagi itu adalah mereka yang tidak yakin urusan rezeki dari Allah, yang ragu-ragu terhadap rezeki dari Allah. Rezeki itu dari Allah, itu bisa menyebabkan mereka matinya tidak menghadap kiblat lagi. Itu mereka yang menghadap kiblat, itu mereka yang yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Tidak ada keraguan, Allah itu yang ngasih rezeki. Mereka yang bisa menghadap kiblat. Nah, itu yang keberapa? Al-Jayyuf. Yang kedua ya. Yang ketiga orang yang tidak akan masuk surga kecuali dia bertobat, Al-Qattat. Sehingga sahabat bertanya, Mal Qattat? Siapa itu Qattat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala an-namam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Itu dia tidak akan masuk surga kalau dia tidak taubat. Di syarahnya dijelaskan, pernah Sayyidina Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang hadis yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Pada hari di mana akan ditiup sangkakala, kemudian mereka akan datang berbondong-bondong. Ditanya oleh Mu'ad, maksud dari ayat itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Laqad sa'alta an syai'in adzim. Ya Mu'ad, kamu ini telah bertanya dengan pertanyaan yang cukup besar. Ini pertanyaan yang berat ini. Akhirnya Rasulullah meneteskan air mata waktu ditanya Mu'ad itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati ashtatan. Nanti umatku itu akan dikumpulkan, ada 10 macam, 10 golongan dari umatku yang dikumpulkan secara terpencar-pencar, terpisah-pisah. Tidak dikumpulkan dengan golongannya orang-orang muslim. Dan mereka wajahnya, rupanya itu sudah berubah wujud, sudah. Ada 10 kelompok, 10 macam orang dari umatku yang mereka itu dipisahkan dari kelompok orang-orang muslim dan rupanya sudah berubah. Faminhum ala suratil qiradah. Ada nanti umatnya Rasulullah itu yang dibangkitkan dalam bentuk kera, monyet. Ada yang dalam bentuk babi. Ada yang dalam bentuk rupanya itu dibalik, kakinya berada di atas, kepalanya ada di bawah. Kemudian kakinya ditarik, diseret, dan yang kena ke lantainya itu kepalanya. Kemudian ada juga orang nanti yang dibangkitkan dalam keadaan dia itu buta. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan bisu dan tuli. Nanti ini akan dijelaskan satu persatu. Mereka itu siapa? Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan dia itu memakan lidahnya sendiri, sampai lidahnya panjang sampai ke dadanya, dikunyah sendiri sampai keluar nanah. Menjijikkan. Orang yang melihat itu menjijikkan. Ada juga orang itu yang dibangkitkan dalam keadaan terpotong kaki dan tangannya. Ada juga orang yang dibangkitkan dalam keadaan disalib di pelepah kurma itu. Tapi pelepah kurmanya ini dari api neraka. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan baunya sangat busuk, lebih busuk daripada bangkai. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan memakai semacam jilbab atau jubah, tapi pakaiannya ini
terbuat dari semacam aspal yang sangat panas. Jadi pakaiannya itu panjang, tapi terbuat dari semacam lelehan aspal yang panas. Kemudian Rasulullah menjelaskan satu persatu. Mereka yang dibangkitkan seperti kera itu siapa? Rasulullah menjawab, al-qattat bainan nas, orang yang suka mengadu domba sesama manusia. Nanti kalau dibangkitkan oleh Allah, dia bukan seperti manusia, tapi bentuknya berubah jadi kera. Sedangkan yang dibangkitkan dalam rupa celeng atau babi, fa'akalatus suhti wal kasbil haram, yaitu orang yang suka makan barang yang haram dan suka mengerjakan pekerjaan yang haram, bekerja yang haram, yang dimakan juga yang haram. Itu nanti wajahnya seperti babi. Kemudian orang yang diseret kakinya, wajahnya yang kena di tanahnya, fa'akalatur riba, dia adalah orang yang makan riba. Sedangkan orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, famay yajuru fil hukmi, orang yang ketika memutuskan hukuman dia itu nyeleweng, tahu nyeleweng, tidak adil, bijaksana, tidak bijak sini. Artinya dia itu tidak adil, pilih kasih. Maka dia nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan bisu siapa? Orang yang alladzina yu'jibuna bi amwalihim, orang yang membanggakan amalnya sendiri. Oh saya sholat, oh saya rajin cari ilmu, oh saya rajin zikir, oh saya rajin baca Quran. Mereka nanti dibangkitkan dalam keadaan bisu dan tuli. Sedangkan orang yang dibangkitkan dalam keadaan lidahnya menjulur sampai ke dadanya panjang, sambil digigit-gigit, dikunyah-kunyah sampai keluar nanah, itu siapa? Fal ulama wal qussas alladzina yukhalifu qauluhum amalahum, yaitu mereka para ulama, orang yang berilmu dan tukang cerita yang ucapannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Tukang cerita ya biasanya ulama itu juga tukang cerita, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Misalnya nyuruh sholat 5 waktu, tapi dia sendiri tidak sholat. Nyuruh untuk berhenti minum minuman keras, dia sendiri minum minuman keras. Maka nanti seperti itu, lidahnya digigit-gigit sendiri panjang sampai keluar nanah, dan itu adalah ulama dan ahli tukang cerita-cerita yang dimana ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Sedangkan orang yang dibangkitkan dalam keadaan terpotong kaki dan tangannya, siapa itu? Alladzina yu'dunal jiran, orang yang suka menyakiti tetangga. Itu nanti dibangkitkan tidak punya tangan, tidak punya kaki, suka nyakiti tetangga. Tetangga itu juga termasuk, bukan nanti ketika sudah berkeluarga, di pondok itu juga sama. Kanan kiri kamar itu tetangga itu. Kalau sudah waktunya istirahat, jangan teriak-teriak, jangan cerita-cerita, jangan ngomong-ngomong, mengganggu. Itu bagian dari menyakiti tetangga. Sedangkan orang yang disalib di pelepah kurma yang terbuat dari api neraka, yaitu orang yang suka memprovokasi, suka melaporkan ke pejabat-pejabat, cari muka, seakan-akan dia sendiri yang benar gitu. Hampir sama seperti yang tadi itu, apa namanya, Al-Qalla. Sedangkan yang orang yang baunya jauh lebih busuk daripada bangkai, apa itu? Yaitu alladzina yatamatta'una bisyahawati wal ladzat wa yamna'una haqqallahi ta'ala min amwalihim. Orang yang suka menuruti syahwatnya dan suka hidup bersenang-senang, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau urusan pesta-pesta, jalan-jalan, healing, Masya Allah uangnya banyak. Giliran suruh zakat fitrah cuma
3 kilo atau zakat perdagangan cuma sekian persen, tidak mengeluarkan, maka dia nanti baunya jauh lebih busuk daripada bangkai. Sedangkan orang yang dikumpulkan dalam keadaan memakai pakaian yang panjang tapi terbuat dari semacam lelehan aspal yang panas, fahlul kibri wal khuyala wal fakhri, yaitu mereka yang sombong, mereka yang suka membanggakan kepada diri sendiri. Nanti dipakaikan pakaian yang panjang yang terbuat dari semacam lelehan aspal yang sangat panas. Kemudian dilanjutkan yang keberapa? Keempat. Wakila ad-daibub, ad-daibub termasuk orang yang tidak bisa masuk surga kecuali dia bertaubat adalah ad-daibub. Siapa ad-daibub? Alladzi yujma'u fi baitihi al-fatayat lil fujur, yaitu orang yang mengumpulkan di dalam satu tempat fatayat. Tahu fatayat? Ya, perempuan-perempuan itu fatayat kan? Perempuan-perempuan dikumpulkan di satu tempat untuk melakukan keburukan. Maksudnya apa? Untuk melakukan zina. Ini bahasanya, kalau bahasa sekarang itu germo atau mucikari. Dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan perzinaan dan dia nanti dapat bayaran. Itu tidak akan masuk surga itu, kecuali jika dia bertaubat. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya ad-dayyus. Tadi ad-daibub, ini ad-dayyus. Apa itu ad-dayyus? Dia tidak bisa masuk surga. Alladzi la yagharu ala ahlih. Orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Maksudnya apa? Tidak cemburu kepada istrinya, tidak cemburu kepada anak perempuannya, tidak cemburu kepada saudari perempuannya. Misal contoh, anaknya diapeli sama teman laki-lakinya, datang ke rumah, ditemui di ruang tamu sendirian, cuma berdua. Sedangkan orang tuanya tidak punya cemburu, tidak merasa risih, dibiarkan begitu saja. Itu namanya ad-dayyus. Bahkan anaknya dibawa keliling-keliling malam mingguan dengan seorang laki-laki, atau saudari perempuannya dibawa keliling-keliling sama seorang laki-laki yang masih belum sah sebagai suami istri, masih bukan mahramnya, dibiarkan. Itu namanya ad-dayyus. Hampir mirip seperti ad-daibub, cuma ini agak halus. Jadi ini sebenarnya hampir sama seperti ad-daibub ini, cuma tidak ditransaksikan. Tapi itu sama itu, kalau membiarkan anaknya boncengan sama laki-laki yang bukan mahramnya, akhirnya terjadi perzinahan, itu namanya ad-dayyus itu. Orang yang membiarkan tidak ada rasa cemburu kepada keluarganya, keluarga perempuannya. Ini banyak seperti ini. Banyak, apalagi yang sudah tunangan. Ya, dibiarkan sama orang tuanya. Jalan-jalan, naik sepeda, boncengan. Itu sudah berduaan, janjian di satu tempat. Itu namanya dayyus. Dia tidak bisa masuk surga kecuali bertaubat. Kemudian yang berikutnya sahibul artabah. Siapa itu sahibul artabah yang tidak bisa masuk surga? Alladzi yadribu bitabli, yaitu orang yang memukul alat musik namanya tobel. Tobel itu semacam bentuknya seperti gelas tapi besar. Ini saya tidak tahu seperti apa yang dimaksud, jadi tidak saya jelaskan. Cuma gambarannya itu bentuknya seperti gelas tapi dalam bentuk yang cukup besar. Itu nanti dia tidak akan masuk surga. Berarti termasuk alat yang diharamkan. Ada satu pendapat juga yang mengatakan bukan dilihat dari segi alatnya, tapi biasanya ada kemungkarannya. Tapi ini tidak saya jelaskan secara mendetail karena saya tidak tahu yang dimaksud aslinya itu alatnya itu seperti apa contohnya. Karena contoh misalnya kayak tumbuk itu juga bentuknya seperti gelas. Darbuka, tumbuk tahu? Ya. Itu kan juga bentuknya seperti gelas. Tapi saya tidak tahu yang dimaksud di sini apa, atau beli ini saya tidak tahu. Wakila ma sahibul kubah, termasuk
orang yang tidak masuk surga itu adalah sahibul qubah. Siapa itu sahibul qubah? Alladzi yadribu at-tumbur, yaitu orang yang memukul alat namanya tumbur. Tumbur itu semacam gendang tapi kecil. Ini juga saya tidak tahu persisnya seperti apa alatnya itu. Kalau tadi itu kan semacam gelas tapi bentuknya besar. Kalau ini semacam tobel. Tobel itu semacam apa ya, beduk atau gendang tapi agak kecilan gitu. Tidak saya bahas dua alat ini karena saya tidak tahu contohnya seperti apa, persisnya seperti apa. Yang berikutnya ini jauh lebih penting. Waqila mal utul, termasuk orang yang tidak akan masuk surga kecuali jika dia bertaubat adalah al utul. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan utul lim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banin. Itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Siapa itu utul? Hati-hati. Ini mungkin bisa masuk ini. Siapa itu utul? Kata Rasulullah, alladzi la ya'fu 'anid dzambi wa la yaqbalul udra. Yaitu utul ini adalah orang yang tidak bisa masuk surga kecuali jika dia bertaubat. Siapa itu utul? Alladzi ya'fu 'anid dzambi la ya'fu 'anid dzambi wa la yaqbalul udra. Yaitu orang yang tidak mau memaafkan terhadap kesalahan orang lain dan dia tidak mau menerima alasan apapun dari orang yang minta maaf ini. Dia tidak akan bisa masuk surga. Jangan sombong. Kalau sudah dia minta maaf, sudah maafkan, sudah. Maafkan. Orang yang tidak gampang memaafkan kesalahan orang lain itu tidak bisa masuk surga kecuali jika dia bertaubat. Sombong. Allah saja sebesar apapun dosa hambanya, kalau hambanya ini mau minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, diampunkan selama itu bukan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau dosa syirik tidak akan mungkin diampuni Allah kecuali jika memang memenuhi syarat-syarat, dia sudah tidak syirik lagi, sudah mengesahkan kepada Allah. Jangan sampai merasa angkuh, tidak akan saya maafkan sampai 7 turunan. Misalnya begitu. Kasihan, anaknya kan tidak melakukan kesalahan. Kenapa kok sampai harus 7 turunan? Sudah, maafkan. Hati itu kalau semakin gampang memaafkan, semakin lapang. Sudah, maafkan. Susah? Iya susah. Kata siapa tidak susah? Susah. Tapi ini hal yang baik ini. Masuk surga pengen apa enggak? Ya pengen. Makanya harus dimaafkan. Kalau ada orang punya kesalahan, dimaafkan. Kecuali kalau dalam hal urusan Islam, misalkan dia mencuri harus dipotong tangannya. Kalau dia membunuh, dia dibunuh. Kecuali tadi kalau di dalam kisos itu kan, kalau keluarganya memaafkan, tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Makanya jangan terlalu angkuh untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali bertaubat. Iya, kalau taubatnya diterima sama Allah. Kalau taubatnya memenuhi syarat-syarat bertaubat. Kalau tidak memenuhi, tidak diterima sama Allah. Sudah, maafkan semuanya, maafkan. Makanya ulama-ulama, orang-orang soleh itu banyak yang diangkat menjadi orang-orang besar itu. Salah satu penyebabnya mereka sebelum tidur sudah memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti beliau-beliau itu, sehingga mereka itu hebat. Orang-orang soleh itu bukan karena banyak ibadahnya, tapi karena bersih hatinya. Tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, sehingga mereka itu punya derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Itu utul. Yang ke-9, zanim. Utulim ba'da dzalika zanim. Siapa itu zanim yang tidak bisa masuk surga kecuali jika dia bertobat? Alladzi wulida minaz zina, yaitu orang yang terlahir dari perbuatan zina. Berarti anak zina. Bukan cuma sekedar anak zina. Kalau anak zina sih tidak berdosa. Wa yaqudu ala qari'atit thariq fayaghtabun nas. Dia itu sudah anak zina, tapi di jalan-jalan dia gibah orang, ngomongkan keburukan orang. Sudah anak zina, ngomong aja. Padahal dia termasuk orang yang dolim. Dia orang yang banyak kesalahannya. Dia orang yang banyak dosanya.
anak zina tapi di pinggir-pinggir jalan nongkrong, itu begini. Itu namanya zanim, itu namanya. Jadi di sini yang perlu dititik beratkan bukan anak zinanya ya. Anak zina, mereka tidak bersalah anak zina itu. Jangan dibilang anak haram. Kasihan. Dia tidak tahu apa-apa. Itu kesalahan orang tuanya. Jangan dibilang anak haram. Apalagi nanti ketika mau akad nikah karena nasabnya tidak nyambung kepada bapaknya, langsung saja wali hakim itu. Tidak usah bilang, kenapa kok wali hakim? Tambah mempermalukan nanti. Tidak usah. Langsung wali hakim diserahkan, beres sudah. Ini zanim ini yang dimaksud adalah anak zina. Dia suka duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, nongkrong, terus suka ghibah. Ini namanya zanim. Dia tidak akan masuk surga kecuali dia bertaubat. Dan yang ke-10, al-aq. Al-aq ini sudah masyhur. Di sini dijelaskan wal-aqu masyhur, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa batasan durhaka? Di sini dijelaskan, yaitu segala apapun yang bisa menyakiti kedua orang tuanya, salah satu dari kedua orang tuanya, baik ibunya maupun bapaknya. Idza an laisa bil hayyin, menyakiti yang tidak ringan. Maksudnya kadang kan ada menyakiti hati orang tua tapi ya anggap ringan lah. Misalnya apa ya? Pokoknya ini yang tidak ringan. Mungkin dipanggil sekali tidak langsung jawab. Ini kan tidak begitu berat, ringan. Tapi yang dimaksud durhaka itu yang tidak dianggap ringan oleh kebanyakan orang. Berarti sudah berat. Ya contohnya misalnya mempermalukan orang tua, memukul, membentak. Ini kan sudah tidak berat kalau begitu. Maka itu termasuk hal yang disebut durhaka. Walaupun yang dilakukan wa illam yakun muharraman, walaupun yang dilakukan bukan hal yang diharamkan. Seperti menendang, itu kan haram itu. Tapi kalau yang sekiranya orang tua itu tersakiti hatinya walaupun bukan haram, itu juga disebut durhaka. Di sini dicontohkan ka'ayyalqahu fayaqtabu fi wajhi, seperti ketika ketemu dengan orang tua dia wajahnya cemberut, tidak menampakkan wajah yang berseri-seri, yang senang. Atau di sini dicontohkan juga au yaqdima alaihi fi malain fala yaqumu lahu wa la ya'bau bihi. Atau contoh orang tuanya datang di dalam satu perkumpulan, dia tidak mau berdiri dan dia tidak mau peduli. Biarkan begitu saja, misalkan tidak disambut atau apa, itu juga bagian dari durhaka. Itu beberapa contoh durhaka dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya contoh, saya pernah tahu di daerah saya itu ada anak yang pengen dibelikan sepeda ninja. Orang tuanya tidak punya, tapi punya sawah. Sampai bawa golok dihadapkan di sini, tapi tidak sampai dia. Pak, belikan sepeda ninja. Ya orang tuanya takut. Ini sudah lebih daripada menyakitkan, ini sudah melebihi batas. Itu namanya akun liwalidayhi. Dia tidak akan bisa masuk surga kecuali jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah maqalah yang ke-19 akan kita lanjutkan menjelaskan tentang 10 kelompok yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kelompok, hati-hati jangan sampai masuk kepada 10 kelompok ini. Wallahu a'lam bishawab.